오늘도 열심히 공부해볼까? 스터디부로? 여기 유성공고야. 조포경제학교란 말이 괜히 있는 말 아니란 말이지. 진짜 할 거야? 나도 도움이 되고 싶어. 하고 싶어요. 스터디. Cerita dimulai dengan kisah tentang SMA paling terkenal di Korea. Terkenal bukan karena prestasi akademik, melainkan karena reputasi buruknya. Di sekolah ini, untuk menjadi populer, kamu tidak butuh nilai bagus, yang dibutuhkan adalah kekuatan tinju. Sebab sekolah ini berada di bawah kendali anak seorang bos mafia. Bahkan kepala sekolah pun harus mengikuti kemauannya. Anak ini tidak hanya kejam dan penuh tipu daya, tetapi juga sangat kuat. Demi memperkuat kekuasaan keluarganya, ia menciptakan sistem peringkat perkelahian di sekolah. Jika ingin lulus dengan aman, maka satu-satunya jalan adalah bertarung. Namun hanya 3 petarung teratas yang bisa direkrut oleh kelompok mafia setelah lulus. Mereka yang terpilih bisa langsung bekerja untuk organisasi kriminal tersebut. Tapi, tidak bagi siswa yang lemah dan baik hati, suasana sekolah seperti ini adalah mimpi buruk yang terus menghantui mereka. Pernah ada seorang guru yang tidak tahan melihat kekacauan ini. Ia mencoba berbicara dengan si penguasa sekolah untuk mengubah keadaan. Namun, malam itu juga, guru tersebut dibunuh oleh seseorang berpakaian hitam. Insiden ini membuat seluruh sekolah hidup dalam ketakutan yang mencekam. Namun segalanya berubah ketika seorang siswa lemah yang dianggap bodoh tiba-tiba muncul dan memukul wajah si penguasa sekolah di depan seluruh siswa dan guru. Si penguasa sekolah sempat terdiam beberapa detik lalu menendang balik dengan keras. Tapi siswa itu membalas pukulan itu seolah tak merasakan sakit, tanpa sadar bahwa ia telah menantang sosok yang sangat berbahaya. Ternyata siswa tersebut adalah pewaris gaya bela diri Tiongkok dan merupakan pengagum berat Bruce Lee. Ia memiliki kemampuan bela diri luar biasa, termasuk pukulan khas Bruce Lee yang dikenal sebagai inch punch, pukulan dari jarak sangat dekat yang bisa membuat lawan terpental beberapa meter. Dengan gaya Bruce Lee yang legendaris, siswa ini memutuskan untuk memberikan pelajaran pada si penguasa sekolah yang sombong itu. Meski kekuatannya luar biasa, ia sebenarnya adalah sosok yang sangat cinta belajar. Setiap hari ia belajar dengan tekun demi satu tujuan: masuk universitas. Sejak SD, ia sudah mengikuti berbagai kursus tambahan atas kemauannya sendiri. Namun, meskipun sudah berusaha keras, nilai-nilai Zaimin tetap saja tidak pernah naik, selalu stabil di urutan ketiga dari bawah. Tapi hal itu tidak membuatnya menyerah. Karena merasa les privat belum membuahkan hasil, ia pun memutuskan untuk menyewa guru pribadi. Namun, kenyataan berkata lain. Bahkan setelah ujian selesai, ia masih saja berada di peringkat ketiga terbawah. Zaimin sempat mengira bahwa semua ini terjadi karena usahanya belum cukup keras. Maka dari itu, ia mulai belajar lebih giat dari sebelumnya. Ia memanfaatkan setiap detik waktunya untuk belajar, bahkan saat di toilet ataupun di gereja. Tapi semakin ia berusaha, peringkatnya justru turun menjadi nomor 2 dari bawah. Jika ini terus berlanjut, jangankan masuk universitas, naik ke SMA saja akan jadi masalah besar. Suatu hari, tanpa sengaja, ia mendengar percakapan beberapa siswa di lorong. Mereka menyebutkan ada sebuah SMA yang menerima siswa langsung melalui jalur khusus tanpa tes ketat. Zaimin yang sangat antusias langsung memutuskan untuk mendaftar tanpa pikir panjang. Tapi ia tidak sempat mendengar kalimat terakhir dalam percakapan itu, yang ternyata sangat penting. Ternyata, sekolah yang mereka bicarakan adalah sekolah terkenal karena reputasinya yang buruk, SMA para preman. Tanpa tahu apa-apa, Zaimin pun masuk ke sekolah itu. Namun begitu ia membuka pintu kelas untuk pertama kalinya, ia langsung terkejut. Semua murid di dalam sedang berkelahi. Tak satu pun yang sedang belajar. Bahkan hanya dengan tidak sengaja melakukan kontak mata dengan seseorang di lorong, bisa langsung dianggap sebagai tantangan dan berujung pada perkelahian. Jika tidak ingin dipukuli, satu-satunya cara adalah menundukkan kepala dan tidak mencampuri urusan siapapun. Meskipun sekolah itu penuh dengan siswa nakal dan murid bermasalah,
peringkat nilai Zaimin tetap saja nomor 2 dari bawah. Ia sempat naif dan berpikir bahwa sikap keras teman-temannya hanyalah tampilan luar. Dan di balik itu mereka pasti diam-diam. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mencari teman belajar seseorang yang terlihat mudah diajak kerjasama dan bisa saling membantu. Setelah mengamati sekeliling, pandangannya tertuju pada seorang siswa yang tenang, memakai headphone Adai. Zaimin pun menghampiri Adai untuk mengajaknya belajar bersama. Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba siswa dengan peringkat kekuatan ke-173 menantang Adai yang berada di peringkat ke-170. Semua murid langsung berkerumun, bersiap-siap menonton pertarungan berikutnya. Adai, siswa pendiam dan tampak lemah itu, sebenarnya tidak ingin ikut bertarung. Namun, siswa lain yang sudah terbiasa dengan aturan brutal sekolah ini memperingatkan bahwa jika ia tidak bertarung dengan serius, maka tim penjaga sekolah pasti akan mencarinya dan membuat masalah. Tak punya pilihan lain, Adai pun terpaksa meladeni tantangan tersebut. Hasilnya sudah bisa ditebak. Adai dihajar habis-habisan dengan pukulan membabi buta hingga terkapar di lantai dan tak mampu bangkit. Sedangkan siswa yang mengalahkannya berhasil naik peringkat dari posisi 173 ke 170. Setelah pertarungan selesai, barulah suasana kelas kembali tenang. Dan para siswa kembali ke tempat duduk mereka. Kebetulan hari itu juga, wali kelas baru datang memperkenalkan diri. Namun yang membuat Zaimin benar-benar terkejut adalah bahwa guru itu ternyata adalah Guru Li, mantan guru privatnya dulu. Zaimin selama ini bertanya-tanya, mengapa Guru Li tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Namun suasana kelas tidak seperti biasanya. Para siswa sama sekali tidak menghormati Guru Li. Beberapa bahkan terus bercanda sendiri, tak memedulikan keberadaan sang guru. Yang lebih parah lagi, seorang siswa bernama Da Juang tiba-tiba melemparkan segelas air ke arah Guru Li. Bukan karena Guru Li melakukan sesuatu padanya, tapi hanya karena seorang siswa lain tanpa sengaja buang angin dan mengganggu tidurnya. Sebagai pelampiasan, Da Juang langsung menampar siswa tersebut tanpa basa-basi. Setelah puas melampiaskan amarahnya, Da Juang hendak kembali ke tempat duduk. Namun seorang siswa lain tiba-tiba memaki kasar. Suasana kembali memanas. Dalam kekacauan ini, Adai yang sudah babak belur pun akhirnya tak tahan dan memutuskan. Meskipun terpaksa untuk membantu Zaimin belajar beberapa soal yang tidak ia pahami. Sebenarnya, alasan Zaimin memilih Adai bukan hanya karena penampilannya yang tampak serius, tapi karena pengamatan tajamnya terhadap detail. Ia melihat leher Adai yang membungkuk seperti kura-kura, hasil dari terlalu lama menunduk membaca buku. Ia juga melihat otot di jari tengah dan punggung bahu Adai yang menandakan kebiasaan menulis. Bahkan, potongan poni pendek Adai terlihat seperti sengaja ditata agar tak mengganggu matanya saat membaca. Namun yang paling meyakinkan adalah sorot mata Adai sinar yang memperlihatkan kerinduan dan semangat untuk belajar. Karena itu, Zaimin pun sangat ingin membentuk kelompok belajar bersama Adai. Namun, ekspresi Adai langsung berubah. Ia menganggap itu mustahil. Ia lalu mengeluarkan daftar peringkat kekuatan siswa dan menunjukkan pada Zaimin kenyataan pahit. Di sekolah ini bertarung adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Adai juga menjelaskan bahwa penguasa sekolah saat ini adalah Pi Han Yu, seorang siswa tangguh yang tak hanya mengendalikan seluruh sistem sekolah, tapi juga merupakan anak dari seorang tokoh kriminal besar. Ternyata, Jui Dal Pri, ayah dari Pi Han Yu, si penguasa sekolah, adalah ketua dari geng kriminal terbesar di Korea. Sistem peringkat kekuatan tempur di sekolah ini pun diciptakan olehnya, dengan tujuan membuat seluruh siswa rela mempertaruhkan nyawa demi naik peringkat. Siapapun yang berhasil menduduki posisi atas akan direkrut masuk ke dalam organisasi mafia. Inilah sebabnya tidak ada atmosfer belajar yang sehat di sekolah itu. Semua hanya berfokus pada perkelahian dan kekuasaan. Karena itu pula, Adai menolak membantu Zaimin memperbaiki nilainya. Ia tahu bahwa nilai tinggi di sekolah seperti ini tidak ada gunanya, yang penting adalah seberapa kuat kamu bertarung. Namun, Zaimin tidak menyerah. Ia mengambil selembar kertas dan menunjukkan nilai akademik Adai yang sebenarnya berada di peringkat kedua terbaik. Ia berniat meyakinkan bahwa Adai punya potensi untuk meraih masa depan lebih baik.
Tapi bukannya berhasil, hal itu malah membuat Adai makin marah. Ia merobek kertas nilai itu dan memperingatkan Zaimin agar tidak pernah lagi mendekatinya. Zaimin sendiri memiliki kemampuan bela diri luar biasa karena sejak kecil ia dilatih oleh keluarganya dan menguasai berbagai jenis kungfu Tiongkok. Saat itu, kebetulan si Da Zhuang, siswa kasar yang suka buat onar, berniat mengajarinya pelajar. Sementara itu, Ah Liang, siswa yang sebelumnya terluka, bangkit dan menatap Zaimin dengan rasa terkejut sekaligus kagum. Ia merasakan keberanian tulus dan keberpihakan dari seseorang yang berbeda dari mayoritas siswa sekolah itu. Keesokan harinya saat masuk kelas, Zaimin terkejut menemukan sebuah buku catatan di dalam lacinya. Di dalamnya terdapat catatan koreksi soal-soal sulit hasil tulisan tangan Adai, yang secara diam-diam memberikannya sebagai tanda terima kasih. Zaimin yang bahagia langsung menghampiri Adai untuk mengucapkan terima kasih. Namun tiba-tiba Da Zhuang masuk dengan marah ke kelas dan tanpa peringatan langsung melempar bangku ke arahnya. Ternyata ia telah menyadari bahwa Zaimin adalah pria bertopeng yang kemarin membuatnya tak sadarkan diri. Kali ini, Da Zhuang ingin membalas dendam dengan menghancurkan hal paling berharga bagi Zaimin, yakni catatan belajar dari Adai. Zaimin tidak menyangka bahwa Da Zhuang benar-benar melemparkan catatan itu ke api, dan ia hanya bisa menyaksikan bagaimana benda berharga itu terbakar menjadi abu di depan matanya. Meskipun dihantam berkali-kali, Zaimin tak membalas. Fokusnya hanya pada catatan itu. Tapi ketika akhirnya buku itu benar-benar hancur, ia pun tak bisa menahan amarahnya lagi. Menghadapi serangan Da Zhuang yang membabi buta, Zaimin hanya butuh beberapa gerakan cepat dan ringkas untuk menyatukannya. Tak ada ampun. Dalam sekejap, Da Zhuang tersungkur dan tidak bisa bangun lagi. Para siswa yang menyaksikan peristiwa itu langsung terdiam. Mereka benar-benar tak percaya bahwa Da Zhuang penguasa kelas bisa dihajar sampai sebegitu parahnya oleh seseorang yang selama ini dianggap lemah seperti Zaimin. Da Zhuang yang kini sudah compang-camping mencoba menyerang lagi. Tapi hasilnya tetap sama, ia kembali terpental jauh dengan mudah. Tak peduli bagaimana ia menyerang, Zaimin bisa menghindar dan membalas dengan sangat mudah. Hanya dengan beberapa gerakan sederhana, Zaimin berhasil membuat tubuh besar Da Zhuang terlempar 5 meter jauhnya. Marah dan malu, Da Zhuang kemudian mengambil tas sekolah yang terbakar di dekatnya dan melemparkannya ke arah Zaimin. Namun, hal yang mengejutkan semua orang adalah tatapan mata Zaimin tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia langsung membalas dengan gerakan kungfu klasik. Gantungan emas terbalik, menendang tas itu kembali ke arah. Setelah itu, Zaimin memungut buku catatan yang sudah rusak terbakar, dan dengan penuh penyesalan meminta maaf kepada Adai. Semua siswa menyaksikan bagaimana demi sebuah buku catatan, Zaimin rela mempertaruhkan segalanya. Adai hanya bisa berpikir, orang ini pasti sudah gila. Namun, saat Adai menatap mata Zaimin yang penuh dengan ketulusan, ia pun tak kuasa menolak dan akhirnya setuju untuk membentuk kelompok belajar bersamanya. Tepat saat itu, pimpinan sekolah masuk ke kelas. Melihat Da Zhuang terkapar di lantai, kepala sekolah langsung menyimpulkan bahwa Zaimin adalah pelaku kekerasan dan berniat untuk mengeluarkannya dari sekolah. Biasanya, kepala sekolah tidak akan terlalu peduli dengan masalah seperti ini. Namun kebetulan hari itu ada kunjungan dari Menteri Pendidikan, sehingga kepala sekolah pun berpura-pura serius menangani kasus ini. Di tengah situasi tersebut, Guru Li maju untuk membela muridnya. Ia menjelaskan bahwa masalah utama justru berasal dari sistem sekolah itu sendiri, yang penuh kekerasan dan jauh dari nilai pendidikan. Menteri Pendidikan yang mendengar pembelaan Guru Li terkejut dan berkata bahwa Guru Li tidak berubah sedikit pun sejak terakhir kali mereka bertemu. Ternyata, tahun lalu Guru Li pernah mendapat peringkat pertama dalam seleksi nasional guru. Namun entah mengapa ia tidak pernah melapor untuk mengajar. Menteri yang menghargai integritas dan kemampuan Guru Li pun memberikan kesempatan padanya untuk memperbaiki lingkungan sekolah yang rusak ini. Guru Li kemudian mengusulkan untuk membentuk kelompok belajar resmi di dalam sekolah. Namun, kepala sekolah tidak tinggal diam.
Ia menyetujui usulan tersebut dengan satu syarat: anggota kelompok belajar harus menunjukkan hasil nyata. Dalam waktu 2 minggu, nilai mereka harus naik secara signifikan. Jika mereka tidak berhasil mengumpulkan 5 anggota kelompok belajar dalam waktu 2 minggu, maka bukan hanya Zaimin, bahkan Guru Li sendiri juga akan dikeluarkan dari sekolah. Maka prioritas utama Zaimin dan Adai sekarang adalah segera merekrut 5 anggota untuk kelompok belajar mereka. Sementara itu, pada sore harinya, Da Zhuang dibawa menghadap Pi Hanyu, si penguasa sekolah. Namun tanpa disangka-sangka, saat Zaimin hendak membuka pintu loker secara tidak sengaja, ia malah membentur Pi Hanyu sampai pingsan. Semua ini terjadi tanpa ia sadari sama sekali. Bahkan, gerakan kecil yang tidak disengaja dari Zaimin ternyata bisa menghindari semua serangan Pi Hanyu, membuat para saksi di luar ruangan melongo tak percaya. Zaimin sama sekali tidak tahu bahwa dirinya kini dianggap sebagai sosok misterius yang bahkan mampu menjatuhkan penguasa sekolah. Meskipun tujuannya adalah mencari anggota kelompok belajar, peringkat kekuatannya terus naik, menyebabkan seluruh sekolah kini menganggapnya sebagai sosok tak terkalahkan. Akibatnya, berbagai rumor aneh mulai menyebar di kalangan siswa. Ada banyak versi tentang siapa sebenarnya Zaimin. Bahkan versi paling ekstrim mengatakan bahwa ia pernah menyeret siswa peringkat 3 ke dalam perpustakaan dan memukulinya dengan buku hingga masuk rumah sakit. Di tengah semua kekacauan itu, Zaimin mulai sadar bahwa tidak ada seorang pun yang mendekatinya. Bahkan tak ada yang mau diajak bicara. Karena citranya yang sudah terlalu menyeramkan, orang-orang menganggap ia sedang mencari korban baru untuk dihajar. Sehingga setiap kali ia muncul, semua orang langsung menghindar. Kondisi ini semakin memburuk dimanapun ia berada. Area dalam radius beberapa puluh meter selalu kosong. Namun suatu hari saat berjalan di lorong, Zaimin melihat seorang siswa yang berbeda dari yang lain. Adai kemudian memberitahu bahwa siswa itu bernama Jian Ye, seorang murid pindahan dari Amerika. Konon katanya, Jian Ye pernah terlibat dalam kasus pembunuhan di luar negeri, dan ibunya pun meninggal dalam insiden tersebut. Mendengar Jian Ye pernah sekolah di Amerika, Zaimin langsung semangat dan berlari menghampirinya untuk mengajaknya masuk kelompok belajar. Sayangnya, Jian Ye sama sekali tidak tertarik dengan ide kelompok belajar. Sementara itu, Guru Li juga berusaha keras menarik perhatian siswa. Ia bahkan membeli berbagai perlengkapan belajar dengan uang sendiri demi menarik minat siswa untuk bergabung. Namun, malam harinya, saat ia hendak pulang, ia mendapati pintu rumahnya dalam kondisi aneh, terlihat seperti ada yang mencoba membobol kunci. Guru Li membuka pintu dengan hati-hati dan saat masuk ia terkejut melihat Da Zhuang yang masih terluka, kini datang bersama 2 preman lainnya. Ternyata Da Zhuang sudah lama menunggu di rumah Guru Li. Ia datang atas perintah Pi Hanyu misi mereka, menghabisi Guru Li. Guru Li sempat mencoba membujuk mereka dengan kata-kata memohon agar mereka segera pergi. Namun tepat saat itu Zaimin menelepon bertanya soal bahan belajar. Tak disangka Da Zhuang tiba-tiba memanfaatkan momen itu dan langsung menjatuhkan Guru Li ke lantai. Ia mengambil tongkat besi di sampingnya bersiap menghajar Guru Li tanpa ampun. Tapi tiba-tiba lampu rumah padam. Dan dalam kegelapan muncul sosok misterius yang dalam sekejap mengalahkan semua preman di ruangan. Orang itu kemudian menarik Guru Li dan membawanya kabur. Sosok misterius itu ternyata adalah Jian Ye, siswa pindahan yang sebelumnya sempat bertemu dengan Zaimin. Ternyata alasan Jian Ye kembali ke Korea dan pindah sekolah adalah untuk membalas dendam pada Pi Hanyu. Setelah turun ke lantai bawah, Jian Ye membawa Guru Li bersembunyi di tempat parkir bawah tanah. Tapi saat Guru Li hendak menelepon polisi, keberadaan mereka diketahui. Dalam sekejap, sekelompok orang mengepung mereka dari segala arah. Guru Li masih mencoba berbicara, berharap bisa menghentikan pertarungan. Tapi upayanya tak berhasil, seseorang langsung memukulnya hingga terkapar. Jian Ye pun segera mengenakan sarung tangan tempur dan bersiap bertarung. Dari pertarungan itu terlihat bahwa kemampuan bela diri Jian Ye sangat luar biasa. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengalahkan beberapa preman dengan mudah. Namun, di bagian kiri perutnya terdapat bekas luka serius yang ternyata adalah kelemahannya. Da Zhuang menyadari titik lemah itu, langsung memberitahu anak buahnya untuk fokus menyerang ke sana. Jian Ye yang sudah terpojok dan diserang terus-menerus mulai kehilangan keunggulannya. Sementara itu,
Guru Li yang sempat pingsan mulai siuman, namun hanya bisa pasrah melihat Jianye dihajar habis-habisan. Tepat ketika Da Zhuang bersiap memberikan pukulan mematikan, Zai Min muncul dan menghentikannya tepat waktu. Ternyata Pihan Yu telah mengirim lebih dari satu kelompok untuk melenyapkan Guru Li. Namun Zai Min tidak menunjukkan sedikit pun niat mundur. Ia langsung melempar Da Zhuang dengan satu gerakan, membuatnya kembali terpental. Zai Min kemudian melepas kacamatanya, maju ke depan, dan menghadapi kerumunan musuh. Dengan gerakan gesit dan penuh strategi, ia menghindari serangan sambil meluncurkan serangan balasan dengan presisi yang luar biasa. Melihat kesempatan, Zai Ming segera menaklukkan lawannya dan berebut tongkat kayu dari tangannya. Namun, pada saat itu seseorang tiba-tiba melemparkan rantai besi ke arahnya. Zai Ming dengan gesit memanfaatkan tongkat kayu yang sudah ia pegang untuk membelit rantai tersebut dan langsung merebutnya. Dengan cerdik, ia menggabungkan tongkat kayu dan rantai menjadi sepasang nunchaku, lalu mulai memainkan senjata itu seperti idola legendarisnya, Bruce Lee. Meskipun hanya seorang diri, Zai Ming tidak gentar menghadapi puluhan preman. Dengan gerakan bela diri yang presisi dan mematikan, satu persatu lawan berhasil ia tumbangkan. Setelah semua penyerang terkapar, Zai Ming segera memeriksa kondisi Guru Li, tanpa menyadari bahwa Da Zhuang masih berniat untuk menyerangnya dari belakang. Untungnya, Jianye muncul tepat waktu dan mendorong Da Zhuang menjauh sebelum ia sempat melukai siapapun. Jianye segera menjatuhkannya ke tanah dan mulai menginterogasinya tentang kejadian masa lalu. Karena Da Zhuang tak bisa menjawab, Jianye menjadi emosional dan bahkan nyaris memaksa Da Zhuang untuk bicara dengan cara kasar. Untungnya, Zai Ming segera menghentikannya sebelum Jianye melakukan kesalahan besar. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu masih belum terungkap. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa semua itu berkaitan dengan konspirasi yang disusun oleh Pihan Yu. Da Zhuang kemudian memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Jianye sempat ingin mengejarnya. Namun rasa sakit hebat di bagian perut kirinya membuat ia tak sanggup bergerak. Sebelum mereka berpisah, Jianye memperingatkan Guru Li agar tahu kapan harus mundur. Secara tidak langsung menyuruhnya untuk tidak lagi menantang Pihan Yu. Ia juga memperingatkan Zai Ming untuk tidak melanjutkan rencananya membentuk kelompok belajar. Jianye jelas menyembunyikan sesuatu dari masa lalunya. Dan Zai Ming pun merasa sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya telah ia alami. Semua ini menjadi misteri yang belum terpecahkan. Sebelum berpisah, Guru Li mengembalikan buku berjudul Legenda Bruce Lee kepada Zai Ming. Rupanya, alasan utama Guru Li datang malam itu adalah untuk mengembalikan buku tersebut yang sempat tertinggal di rumahnya. Keesokan harinya, ketika Zai Ming kembali ke sekolah, ia tampak lesu dan penuh beban pikiran. Ia tahu bahwa untuk bisa terus bersekolah di tempat itu, ia harus berhasil membentuk kelompok belajar dengan minimal 5 anggota. Namun hingga saat itu kelompok belajarnya hanya beranggotakan 2 orang. Dirinya sendiri dan Ah Dai. Untungnya, hari itu ia menerima kabar gembira bahwa seorang siswi bernama Xiao Mei ingin bergabung dengan kelompoknya. Zai Ming pun langsung bersemangat dan segera bergegas menemuinya. Zai Ming tiba di depan kelas Xiao Mei. Namun saat ia membuka pintu, barulah ia sadar bahwa sekolah Liu Xinghai ternyata adalah sekolah campuran, laki-laki dan perempuan. Karena gugup, ia pun segera mundur kembali. Tapi sebelum sempat pergi, ia dihentikan oleh Xiao Mei yang menahannya hanya dengan satu tangan. Anehnya, meskipun Xiao Mei masih bisa bergerak, ia sama sekali tidak berani melawan si Ratu Preman sekolah perempuan. Ratu Preman itu, dengan penuh rasa jijik, mengarahkan mulutnya ke bekas permen karet di lantai dan langsung meludahkannya keluar. Tapi tepat saat permen karet itu jatuh, sebuah jari muncul dan menangkapnya dengan presisi. Tentu saja, hal-hal yang berkaitan dengan belajar tak akan dilewatkan oleh Zai Ming. Ia muncul dan ikut campur dalam situasi tersebut. Ratu Preman murka dan berteriak kepada Xiao Mei. Tiba-tiba seorang siswa laki-laki masuk ke dalam kelas. Dia adalah Da Kui, kapten tim pengawas sekolah, semacam OSIS dengan kekuatan otoriter. Dia langsung mengenali Zai Ming, yang belakangan sedang banyak dibicarakan di sekolah, dan langsung menuduhnya karena berani mendekati pacarnya, yaitu Xiao Mei. Namun, dari raut wajah Xiao Mei tidak terlihat bahwa mereka benar-benar sepasang kekasih.
Melihat situasinya makin tidak baik, Adai segera menarik Zaiming untuk keluar dari kelas. Tapi begitu mereka pergi, Dakui langsung mengancam akan menghukum Xiaomei hanya karena dia berinteraksi dengan Zaiming. Jika Xiaomei menolak, maka rahasia yang selama ini ia simpan akan disebarkan ke seluruh sekolah. Tak punya pilihan lain, Xiaomei dengan terpaksa mengulurkan tangannya. Namun, tepat saat tongkat Dakui hendak menghantam tangan Xiaomei, sepotong permen karet tiba-tiba terbang dan menempel di wajah Dakui. Ternyata Zaiming telah kembali ke tempat itu. Dakui yang murka langsung bersiap menyerangnya, tapi untung guru mereka datang tepat waktu dan menghentikan pertikaian tersebut. Meski begitu, permusuhan antara Zaiming dan Dakui pun resmi dimulai sejak saat itu. Setelah kembali ke perpustakaan, ada yang kesal mempertanyakan keputusan Zaiming apakah dia tidak pernah terpikir untuk menjalani kehidupan SMA yang tenang dan rendah hati. Karena jika sampai memancing amarah tim pengawas sekolah, maka mereka bisa tertimpa masalah besar tanpa henti. Saat mereka masih berbicara, sahabat dekat Xiaomei, yaitu Xiaoli, tiba-tiba datang. Ternyata Xiaoli lah yang mendaftarkan nama Xiaomei ke dalam kelompok belajar. Tujuan dari tindakannya itu hanyalah satu, ia berharap Zaiming dan yang lainnya bisa membantu menyelamatkan Xiaomei dari cengkeraman Dakui. Dulu, Xiaomei adalah sosok yang tidak ada satupun orang di kelas yang berani mengusiknya. Alasan kenapa sekarang ia menjadi korban perundungan adalah karena Dakui memegang sesuatu untuk mengancamnya. Suatu malam, adik laki-lakinya, Da Zhuang, mengalami perampokan saat sedang mengantar paket. Untuk mengganti kerugian pelanggan, Da Zhuang terpaksa meminta bantuan pinjaman uang dari Dakui, kapten tim pengawas sekolah. Namun, Dakui malah mengajukan permintaan yang tidak masuk akal. Da Zhuang harus melakukan pencurian. Parahnya lagi, seluruh proses itu direkam oleh Dakui sebagai alat untuk memeras dan mengancam kedua kakak beradik tersebut. Meskipun Xiaomei sangat membenci adiknya, namun bagaimanapun juga, dia tetap keluarganya. Karena itu, Xiaomei hanya bisa menahan diri dan bertahan dari perundungan yang tiada henti. Xiaoli, sahabat Xiaomei, menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan Xiaomei adalah dengan menghapus rekaman video itu. Sebagai tanda terima kasih, ia dan Xiaomei akan bergabung ke dalam kelompok belajar. Video itu disimpan di kantor tim pengawas sekolah. Tim pengawas ini sebenarnya hanyalah sekelompok preman yang dilindungi oleh pihak sekolah untuk menekan para pembuat onar. Dan karena itu mereka bisa bertindak semena-mena tanpa takut dihukum. Saat itu, Dakui masih berada di luar ruangan, tanpa mengetahui bahwa Zaiming sedang bersembunyi di dalam lemari loker, dan telah mendengar semua percakapan serta kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ternyata perampokan terhadap Da Zhuang juga merupakan skenario yang dirancang oleh Dakui. Tujuannya adalah agar Da Zhuang meminjam uang darinya, sehingga mereka bisa mendapatkan rekaman sebagai alat pemerasan. Semua itu adalah rencana besar yang diatur oleh Pian Yu. Di tempat lain, Guru Li mendatangi Pian Yu. Ia tahu dengan jelas bahwa Pian Yu adalah dalang dari semua kekacauan ini. Pian Yu hanya tersenyum dengan tenang dan sombong, lalu berkata bahwa selama hidupnya, dia belum pernah bertemu guru yang begitu menarik seperti Li Laoshi. Sementara itu, Zaiming yang sudah siap di tempat, melihat waktu yang tepat untuk muncul dan melancarkan serangan. Dalam sekejap mata, ia berhasil melumpuhkan dua orang sekaligus dengan kecepatan kilat. Setelah itu, ia langsung menyerang Dakui dengan tendangan menyamping. Harus diakui, Dakui memiliki kemampuan bela diri yang lumayan, karena ia berhasil menangkis serangan itu dan langsung menarik Zaiming, lalu mengeluarkan jurus andalannya, yang disebut cinta yang memabukkan. Zaiming memusatkan seluruh perhatiannya pada flash disk, tempat video itu disimpan. Namun jaraknya masih agak jauh. Saat itulah Dakui melakukan teknik bantingan bahu dan menjatuhkan Zaiming ke tanah. Tapi ternyata itu adalah jebakan dari Zaiming sendiri. Dalam posisi jatuh, ia justru berhasil mengulurkan tangan dan mencabut flash disk di sampingnya, lalu langsung menyimpannya ke dalam saku. Setelah itu, ia segera bangkit dengan gerakan cepat seperti elang menangkap kelinci. Dakui berniat menggunakan kekuatan brutalnya untuk kembali melakukan bantingan. Namun serangannya berhasil dipatahkan oleh lutut kanan Zaiming.
Zaiming pun langsung melancarkan teknik Jing Chan Tuo Chiao. Si Cada mengejutkan lepas dari cangkang dan berhasil menghindari serangan itu. Setelah menyelesaikan misinya, Zaiming berniat melarikan diri, namun tak disangka ia justru berpapasan langsung dengan anggota tim pengawas lainnya. Karena jumlah mereka jauh lebih banyak, akhirnya Zaiming ditahan dan dibanting ke tanah dengan kuat, tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu, Dakui membuka komputer dan ternyata ia sudah membuat salinan cadangan dari video itu di dalam hard disk komputer. Dengan sombong, ia berencana menyebarkannya secara daring. Namun di detik berikutnya, kejadian yang tak terduga pun terjadi. Bisa dibilang Zaiming memang luar biasa. Seseorang langsung merampas seluruh CPU komputer dan berlari sekencang mungkin. Namun karena terburu-buru, ia lupa mencabut kabel keyboard, yang akhirnya membuatnya tersandung dan jatuh saat berlari. Tepat di saat itu, CPU komputer itu meluncur ke arah kaki Adai. Zaiming dengan segenap tenaga menahan pintu agar tim pengawas tidak bisa mengejar. Adai pun langsung berlari ke atap gedung sambil memeluk komputer itu. Dan sesampainya di sana, ia langsung melempar komputer keluar dari gedung. Dakui yang marah besar akhirnya kehilangan kendali. Namun tanpa rekaman video itu, Xiaomei sudah tidak bisa lagi diancam. Xiaomei pun langsung muncul di belakangnya dan dengan kekuatan penuh, mengangkat Dakui dan menjatuhkannya ke tanah dengan keras. Setelah kehilangan alat ancaman, kekuatan bertarung Xiaomei seolah meledak. Dakui sempat bangkit kembali karena tidak terima. Tapi yang menyambutnya hanyalah satu lagi lemparan keras dari Xiaomei. Akhirnya, Dakui harus dibawa oleh rekan-rekannya ke ruang medis. Namun, siapa sangka di saat yang sama sekolah kedatangan tamu tak diundang. Ternyata Da Zhuang muncul dengan ekspresi marah membara. Ia berjalan ke arah Dakui tanpa memperdulikan saudara perempuannya, Xiaomei. Lalu ia mengeluarkan sebuah pisau bedah dari dalam saku bajunya. Sebelumnya, Pihan Yu pernah menemui Da Zhuang dan memberitahunya bahwa orang yang telah merampoknya bukanlah orang asing, melainkan Dakui sendiri. Semuanya adalah rencana jahat yang sudah disusun oleh Dakui untuk menjebaknya. Setelah mengetahui hal tersebut, Da Zhuang diliputi oleh kemarahan yang membara, hingga akhirnya melakukan tindakan yang sangat ekstrem. Namun, hal yang mengejutkan semua orang adalah pisau Da Zhuang ternyata tidak mengenai Dakui. Orang yang melindungi Dakui dan menerima tusukan itu justru adalah Guru Li. Demi melindungi murid-muridnya, Guru Li rela terluka parah tanpa ragu sedikit pun. Ternyata Guru Li pernah menyelidiki latar belakang Da Zhuang dan mengetahui bahwa dia sebenarnya bukan anak jahat. Tanpa orang tua, dia hanya hidup berdua bersama kakaknya, Xiaomei, dalam kondisi miskin dan terpaksa, sehingga mudah dimanfaatkan oleh orang jahat. Melihat Guru Li terjatuh, Da Zhuang pun langsung dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam. Sementara itu, Zaiming segera memanggil bantuan dan mengantar Guru Li ke rumah sakit. Untungnya, pertolongan datang tepat waktu dan nyawa Guru Li berhasil diselamatkan. Setelah kejadian itu, Da Zhuang dikirim ke pusat rehabilitasi pemuda. Di sisi lain, polisi akhirnya berhasil mengungkap dalang sebenarnya dari semua kejadian ini, Pihan Yu. Namun, saat diinterogasi, Pihan Yu tetap bersikap dingin tanpa ekspresi. Bahkan secara terang-terangan mengancam polisi yang memeriksanya. Setelah seluruh kejadian ini mereda, Xiaomei dan sahabatnya Xiaoli, sesuai janji mereka, resmi bergabung dalam kelompok belajar. Kini, hanya kurang satu orang lagi agar kelompok belajar itu lengkap dengan 5 anggota. Tapi justru pada saat itu, masalah baru muncul. Zaiming telah mengalahkan seluruh anggota tim pengawas sekolah sendirian, yang membuat seluruh sekolah gempar. Karena Dakui adalah siswa kelas 2, muncul rumor bahwa tujuan Zaiming sebenarnya adalah untuk menguasai seluruh sekolah. Orang pertama yang tidak terima dengan kabar tersebut adalah pemimpin kelas 1, Chang Fanan, yang saat itu sedang membuat keributan di lantai bawah dan mencoba menghalangi Hong Mao, seorang siswa yang hendak bergabung dalam kelompok belajar. Aksi tersebut langsung membuat Zaiming marah besar. Di hadapan tatapan kaget semua orang, Zaiming tiba-tiba melompat dari tempat tinggi dan melayangkan tinju sebesar karung pasir langsung ke wajah Chang Fanan. Pukulan itu sangat keras hingga membuat semua orang terdiam. Hong Mao,
yang menyaksikan kejadian itu terkejut dan langsung menaruh rasa hormat yang besar terhadap Zaiming. Alasan Hong Mao ingin bergabung dalam kelompok belajar ternyata berakar dari masa kecilnya. Sejak kecil, ia senang bertarung dan menantang orang lain untuk duel. Namun, setiap kali bertarung, ia selalu menjadi pihak yang dipukuli. Ia menyalahkan kekalahannya pada tubuhnya yang lemah dan kurus. Untuk meningkatkan kondisi fisiknya, ia berlatih keras setiap hari. Bahkan saat musim dingin pun tetap mengenakan kaos pendek dan menjalani berbagai latihan intensif. Namun, sekeras apapun usahanya, hasilnya tetap sama, ia selalu kalah. Meskipun begitu, ia tidak menyalahkan orang lain, tapi justru merasa bahwa ia belum cukup berusaha. Ia terus berlatih lebih keras dari orang lain, berharap suatu hari bisa berubah. Sayangnya, kenyataan tak berubah. Ia pun mulai merasa putus asa. Hingga suatu hari, ia mendengar tentang sebuah sekolah menengah atas yang terkenal. Karena seringnya terjadi perkelahian, SMA Meteor. Mendengar hal itu, semangat juangnya kembali menyala. Tanpa ragu, ia pun memutuskan untuk masuk ke sekolah tersebut. Saat membuka pintu kelas untuk pertama kalinya, ia melihat pemandangan yang memang ia harapkan. Suasana penuh dengan aura petarung. Namun berbeda dari sebelumnya, di sekolah ini ia tidak berada di peringkat paling bawah. Ia justru naik peringkat dengan cepat hingga mencapai posisi ke-17. Tapi semua berubah ketika Zaiming muncul. Dengan keterampilan bertarung yang luar biasa, Zaiming benar-benar seperti petarung dari dunia lain. Semacam serangan dari dimensi berbeda. Dari sanalah ia melihat harapan baru. Untuk bisa lebih dekat dan belajar dari Zaiming, ia pun ingin bergabung dalam kelompok belajar. Sayangnya, Zaiming menolaknya mentah-mentah. Kelompok belajar bukanlah tempat untuk petarung, melainkan untuk belajar sungguhan. Karena itu, ia pun bersumpah akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Mendengar itu, Zaiming memberinya satu set soal ujian dengan syarat. Hanya jika nilainya memenuhi standar barulah ia bisa bergabung. Sementara yang lain pergi ke rumah sakit untuk menjenguk guru Li, ia harus menyelesaikan seluruh soal sebelum mereka kembali. Ia pun mengerjakan soal-soal itu hingga menjelang malam. Namun pada saat itu, seorang pria berjas lengkap dan mengenakan sepatu kulit masuk ke dalam ruangan. Ternyata ia adalah salah satu tangan kanan dari keluarga mafia Pihanyu. Orang itu datang untuk suatu urusan, namun menyadari bahwa Red Hair, julukan si tokoh utama, sudah tidak ada di tempat. Meski begitu, tumpukan soal yang sudah selesai di meja membuat Zaiming mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di saat yang hampir bersamaan, malam pun tiba. Di sisi lain, Red Hair sudah dipukuli sampai terkapar di lantai, tinggal sekarat. Padahal, jika benar dia adalah Zaiming petarung terkuat di SMA Meteor, tidak mungkin dia selemah itu. Sang algojo mafia yang cerdas langsung menyadari bahwa pria yang ia pukuli bukanlah Zaiming. Mengetahui hal itu, ia langsung memutuskan untuk memberi hukuman pada Red Hair. Namun, tepat saat itu, sebuah benda misterius tiba-tiba melayang dan menghantamnya. Ternyata itu adalah Jianye yang datang bersama anggota kelompok belajar. Zaiming pun muncul sambil membawa selembar kertas ujian, lalu mengumumkan bahwa Red Hair telah lulus ujian masuk dan mulai saat ini resmi menjadi anggota kelompok belajar. Mendengar hal itu, algojo mafia langsung mengutarakan maksudnya. Ia datang untuk mengundang Zaiming bergabung ke dalam geng mafia keluarga Pihanyu. Syaratnya sederhana. Jika Zaiming mampu menyelamatkan Red Hair dari bawah kakinya, maka dia dianggap lulus seleksi. Namun, Zaiming tentu saja menolak bergabung. Alasannya, karena ia punya sesuatu yang lebih penting, kelompok belajar. Pertarungan pun pecah. Kelompok belajar langsung terlibat bentrok dengan pihak mafia. Mei Yihui menunjukkan kemampuan kungfunya, sementara Xiao Mei dan Jianye berhasil mengalahkan dua lawan. Tapi masalah sebenarnya baru datang. Pria berambut kepang, Bian Zinan, muncul, dialah musuh sejati. Zaiming mencoba melawan pria itu, namun untuk pertama kalinya, pukulan Zaiming ditangkap dengan mudah. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pria itu bahkan berhasil melempar Zaiming dengan satu tangan, kemudian menginjak Red Hair sambil menghina mereka semua dengan sombong. Zaiming, setelah menstabilkan diri, kembali melancarkan tendangan.
Sayangnya, ia hanya menendang puntung rokok si pria berkepang. Tampaknya pria ini benar-benar kuat. Bahkan saat mereka bertiga menyerang bersamaan, mereka sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Teknik dan jurus biasa yang biasa digunakan oleh Zai Ming tak ada satupun yang berhasil. Melihat semua itu, Zai Ming akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan jurus pamungkasnya. Jurus yang sudah lama tidak ia gunakan. Zai Ming berlari cepat ke arah pria berambut kepang, lalu meluncurkan tendangan keras diikuti pukulan yang menghantamnya hingga terlempar ke belakang. Ia tidak berhenti sampai di situ. Zai Ming terus menghujani dada pria itu dengan pukulan bertubi-tubi. Kekuatan yang meledak-ledak dari serangannya bahkan membuat dinding di belakang mereka runtuh, hingga sebuah lubang besar menganga karena hantaman terakhirnya yang dilancarkan dengan kekuatan penuh. Semua orang yang menyaksikan adegan ini terpaku dalam ketakutan dan kekaguman. Dalam hati bertanya-tanya, apakah orang ini benar-benar manusia biasa? Namun, pertarungan belum benar-benar selesai. Saat mereka mengira pertempuran sudah usai, bos sesungguhnya akhirnya muncul. Sebuah mobil yang sebelumnya diparkir tiba-tiba melaju mengarah langsung ke Zai Ming dengan kecepatan tinggi. Untungnya, Red Hair dengan cepat mendorong Zai Ming ke samping, dan Zai Ming pun secara refleks menarik Red Hair, sehingga keduanya berhasil menghindari tabrakan tersebut tanpa terluka. Dari dalam mobil itu, keluar seorang pria misterius dengan topi. Begitu melihatnya, Jian Ye tampak langsung mengenali siapa dia. Pria itu menyindir dingin, "Kau kembali ke sekolah cuman untuk mati seperti ibumu, ya?" Ucapan itu langsung membuat wajah Jian Ye berubah drastis. Jelas, pria bertopi itu mengetahui penyebab kematian ibunya yang sebenarnya. Tanpa berkata apa-apa, Jian Ye langsung menaiki motornya dan mengejarnya. Di sisi lain, Adai dan Xiaoli dari kepolisian tiba tepat waktu dan berpapasan dengan Jian Ye di jalan. Setelah mereka sampai, seluruh anggota geng mafia yang kalah langsung ditangkap. Dengan itu, pertempuran kali ini pun berakhir. Meski semuanya tahu bahwa perang antara geng Pihanyu dan kelompok belajar baru saja dimulai. Dan pria bertopi tadi ternyata adalah salah satu anak buah kepercayaan Pihanyu. Keesokan harinya, Guru Li yang telah pulih kembali ke sekolah. Untuk merayakan terbentuknya kelompok belajar, ia memberi tugas khusus. Mereka harus belajar dari sekolah terbaik, yaitu SMA Manji. Namun, sekolah lawan ini bukan sekolah biasa. Anggota kelompok belajarnya adalah para petarung top yang juga merupakan penguasa sekolah. Semua orang bersiap. Tapi tiba-tiba Red Hair menyadari sesuatu yang aneh. Zai Ming belum datang juga. Lebih parah lagi, mereka baru sadar kalau alamat sekolah yang diberi ke Zai Ming ternyata salah. Dan benar saja, Zai Ming datang ke sekolah yang salah. Bukan SMA Manyi yang mereka maksud, melainkan SMA Manyi di Seoul yang terkenal karena kriminalitas dan kekacauan. Di saat kelompok belajar sedang bersiap untuk pertukaran belajar, Zai Ming justru berada di sarang musuh yang sangat berbahaya. Ketika mereka mengusulkan untuk bermain game interaktif bersama, para siswa unggulan dari SMA Ming malah menunjukkan ekspresi jijik dan penuh penghinaan. Melihat sikap seperti itu, Xiao Mei pun naik pitam dan berniat memberi mereka pelajaran. Namun, di mata para siswa SMA Ming, kelompok mereka hanya dianggap sampah masyarakat. Lingkungan sekolah itu pun tak kalah mengejutkan. Coretan grafiti terlihat di mana-mana. Bahkan di lantai masih ada bekas darah. Zai Ming justru menganggapnya sebagai bentuk sekolah seni. Sembari berkomentar sarkastik, "Luar biasa, ini sekolah ternama. Sampai belajar keras sampai mimisan." Saat itu juga, dua orang siswa berandalan dari sekolah itu berjalan mendekati mereka. Zai Ming langsung memperkenalkan diri sebagai siswa dari SMA Liuxing. Namun, dua siswa itu malah salah paham dan mengira dia datang untuk menantang dan berebut wilayah. Saat Zai Ming melihat sebuah kacamata jatuh di lantai, salah satu berandalan memberi isyarat pada rekannya yang bertubuh besar. Tanpa basa-basi, si gemuk mengambil alat pemadam api dan melemparkannya ke arah Zai Ming. Tapi Zai Ming dengan mudah menghindarinya. Barulah dia sadar bahwa ini bukan sekolah unggulan sungguhan karena orang yang benar-benar ingin belajar tidak akan sembarangan menjatuhkan kacamatanya. Sementara itu, di dalam kelas, seorang siswa pintar bernama Xiao Ming sedang dalam keadaan terikat. Menelepon ibunya untuk meminta uang tebusan. Tanpa tahu bahwa di luar kelas sedang terjadi kekacauan besar,
Beberapa detik kemudian, salah satu berandalan pingsan setelah dihajar Zaiming. Xiaoming yang mendengar suara itu langsung ketakutan. Di saat yang sama, Zaiming menerima telepon dari temannya yang memberitahu bahwa dia salah masuk sekolah. Seharusnya dia pergi ke SMA Manyi. Yang benar, bukan ke versi gelap sekolah tersebut yang penuh kriminal. Temannya juga meminta bantuan untuk menyelamatkan Xiaoming, yang ternyata adalah siswa yang sedang terikat di depannya. Namun, baru saja Zaiming hendak pergi, pemimpin tertinggi SMA Manyi masuk ke ruangan dan tanpa bicara langsung melancarkan serangan pukulan ke arah Zaiming. Dengan tenang, Zaiming mengambil kacamata di lantai dan menyerahkannya ke Xiaoming, lalu mengaktifkan mode serius. Menghadapi tackle brutal dari lawannya yang seperti banteng, Zaiming melompat ke udara dan melakukan serangan headbutt yang menghantam musuh hingga pingsan tak sadarkan diri. Dengan kemampuan luar biasa, Zaiming pun berhasil menundukkan seluruh SMA Manyi seorang diri, menyelamatkan Xiaoming, dan kembali ke sekolahnya dengan aman, menyelesaikan misi pertukaran belajar dengan sempurna. Sebelum perpisahan, para siswa unggulan dari sekolah ternama dengan tulus meminta maaf atas sikap mereka sebelumnya. Xiaoming kemudian membawa Zaiming ke tempat yang lebih sepi. Ternyata sebelum masuk SMA, mereka berdua adalah teman sekelas di SMP. Dulu, Xiaoming adalah siswa peringkat pertama di seluruh sekolah, dan dia meremehkan Zaiming yang selalu berada di peringkat terbawah, bahkan berkali-kali menolak permintaan Zaiming untuk bergabung dengan kelompok belajar mereka. Kini, Xiaoming menyadari kesalahan masa lalunya dan meminta maaf atas keangkuhan dirinya di masa lalu. Ia mengatakan bahwa jika Zaiming terus berjuang dan tidak menyerah, suatu hari dia pasti bisa menjadi siswa nomor 1 di sekolah. Mendengar itu, Zaiming meneteskan air mata, karena ini adalah pertama kalinya dia mendapat pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Keesokan harinya, kelompok belajar menerima kabar gembira. Kepala sekolah telah menyetujui pemberian satu ruang belajar khusus untuk mereka. Meskipun ruangan itu sangat kotor dan berantakan, Zaiming sama sekali tidak keberatan. Ia yakin, selama mereka serius membersihkannya, ruangan itu pasti bisa menjadi tempat belajar yang ideal. Akhirnya, setelah seharian bekerja sama, kelima anggota kelompok belajar berhasil mengubah ruangan tersebut menjadi layak pakai. Namun, belum lama mereka menyelesaikan pembersihan. Seorang siswa berandalan, school bully, masuk dengan sikap meremehkan. Ia bahkan dengan santai menyalakan rokok dan mencela mereka, mengatakan bahwa niat mereka untuk belajar sungguh konyol dan sia-sia. Zaiming yang merasa marah langsung ingin maju, tapi Adai menghentikannya. Si berandalan malah makin menjadi-jadi. Dia mematikan rokoknya di atas buku pelajaran mereka, menunjukkan sikap yang sangat provokatif. Untungnya, Guru Li tiba tepat waktu, dan kehadirannya membuat si berandalan akhirnya pergi dengan enggan. Meski begitu, tak ada satupun anggota kelompok belajar yang marah, karena mereka tahu bahwa belajar adalah prioritas utama. Guru Li datang kali ini untuk membantu mereka meningkatkan nilai, sebab ujian sekolah akan segera dimulai. Guru Li pun memberikan gambaran nilai mereka. Xiaomei memiliki rata-rata nilai 14 dan berada di peringkat 180 dari 220 siswa. Si rambut merah memiliki rata-rata nilai 31, berada di peringkat 132. Xiaoli rata-rata 29, peringkat 162. Yang paling rendah adalah Zaiming, dengan nilai rata-rata hanya 8 poin, membuatnya menempati posisi kedua dari bawah. Sementara itu, siswa dengan nilai terbaik di kelompok mereka adalah Adai, dengan rata-rata 95 poin, dan peringkat kedua secara keseluruhan di seluruh sekolah. Melihat kondisi ini, Guru Li menetapkan target khusus untuk masing-masing dari mereka agar bisa meningkat signifikan pada ujian mendatang. Agar kelompok belajar Pihan Yuyu bisa mendapatkan pengakuan resmi dari sekolah, Guru Li sebelumnya pernah menemui kepala pengajaran untuk mengusulkan pembentukan komite pengawas belajar. Ia sangat berharap bisa mendapatkan dukungan. Kepala pengajaran memang tidak langsung menyetujui, namun memberikan satu syarat. Selain Ahdai, semua anggota kelompok belajar harus berhasil meningkatkan peringkat nilai mereka sebanyak 10 posisi ke atas. Sedangkan bagi Ahdai yang saat ini sudah berada di peringkat kedua seluruh angkatan,
Satu-satunya pilihan baginya adalah meraih peringkat pertama. Sepulang sekolah, teman-teman memutuskan untuk berkumpul sejenak. Tapi Adai mendadak gugup dan mengatakan bahwa ia sudah ada janji dan harus pergi duluan. Padahal kenyataannya, dia tidak punya janji apapun. Ia dipaksa oleh ayahnya untuk pergi bekerja di proyek konstruksi sebagai kuli angkut batu bata. Semua ini berakar dari latar belakang keluarganya yang rumit. Sejak kecil, orang tuanya sering bertengkar hebat, bahkan saling memukul hanya karena hal-hal sepele. Kehidupan rumah tangga mereka benar-benar jauh dari harmonis. Sementara itu, di sekolah, Xiaoli sedang dalam bahaya. Ia dihadang oleh beberapa preman sekolah yang hendak menyakitinya. Di saat kritis itulah, Zai Ming tiba-tiba muncul. Dengan hanya satu tamparan ringan di kepala, ia berhasil menjatuhkan salah satu preman hingga tak bisa bangun lagi. Preman-preman lain yang ketakutan sempat ingin merekam kejadian itu untuk dikirim ke kepala sekolah. Tetapi Zai Ming lebih cepat dan menendang ponsel mereka hingga terlepas. Akhirnya, semua preman berhasil dikalahkan. Namun, wajah Adai terlihat sangat muram. Ia sangat menyesal pada dirinya sendiri yang terlalu lemah dan tidak mampu melindungi orang yang ia sukai. Setelah menatap sekilas ke arah Xiaoli, ia pun berjalan pergi dengan perasaan sedih. Saat ia selesai bekerja hingga larut malam, tak disangka ia kembali bertemu dengan preman yang ingin balas dendam. Tapi kali ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Adai menerima sebuah panggilan telepon. Begitu ia mengangkat, seolah-olah dirinya berubah total. Ia mampu menghindari serangan dengan lincah dan bahkan secara refleks berhasil melakukan serangan balik. Ternyata telepon tersebut berasal dari Zai Ming, yang diam-diam memantau dari kejauhan dan memberi arahan secara langsung. Sayangnya, di saat paling krusial, ponsel Zai Ming tiba-tiba kehabisan baterai. Panik, ia langsung berlari ke lokasi kejadian. Tapi apa yang ia lihat di sana sangat mengejutkan. Adai yang selama ini pendiam dan pasif, tiba-tiba meledak dan bertarung dengan kekuatan penuh. Preman itu akhirnya berhasil dikalahkan. Itu adalah pertama kalinya Adai merasakan kemenangan dalam pertarungan, dan ia pun merasa sangat gembira. Dengan semangat, ia mengangkat tangan tinggi-tinggi ke arah Zai Ming untuk merayakan kemenangan bersama. Namun, Zai Ming malah menghadapi masalah besar. Ia teringat bahwa ia telah berjanji kepada ibunya untuk pulang sebelum pukul 10 malam setiap hari. Bila melanggar janji itu, maka ia harus keluar dari sekolah sekarang dan pindah ke sekolah lain. Setelah melihat luka-luka di tubuh Adai, Ibu Zai Ming langsung memutuskan, besok kamu harus pindah sekolah. Adai awalnya mengira itu hanya luapan emosi sesaat dari sang ibu. Tapi Zai Ming tahu betul bahwa ibunya selalu menepati kata-katanya. Sejak kecil, apapun yang ibunya katakan pasti akan dilakukan. Entah itu menyuruh Zai Ming belajar taekwondo dengan pamannya, atau bahkan memutuskan bercerai dari ayahnya. Maka, dengan berat hati, Zai Ming memohon kepada Adai untuk memimpin kelompok belajar mulai sekarang. Keesokan paginya, ibunya benar-benar membawa Zai Ming untuk mengurus kepindahan sekolah. Ketika anggota kelompok belajar mendengar kabar ini, mereka sangat cemas dan panik. Semua sepakat bahwa satu-satunya orang yang bisa membantu Zai Ming adalah Guru Li. Namun sayangnya, saat itu Guru Li tidak ada di sekolah. Barulah setelah Zai Ming dan ibunya pergi, Guru Li akhirnya datang ke sekolah. Begitu mengetahui situasinya, ia langsung mengendarai mobil dan mengejar mereka, bertekad menghentikan keputusan sang ibu. Dalam perjalanan yang penuh ketegangan itu, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok geng motor. Yang memimpin geng itu adalah pemuda berambut panjang. Dulunya adalah petarung terbaik kelas 1. Ia tahu bahwa jika Zai Ming benar-benar pindah, maka tak ada lagi yang bisa menghalangi kekuasaannya di sekolah. Hong Mao dan Xiao Mei, yang ikut bersama Guru Li, langsung turun dari mobil dan terlibat baku hantam dengan geng motor tersebut. Dengan kerjasama yang solid, mereka berdua berhasil menumbangkan semua anggota geng. Namun, pemuda berambut panjang tetap tidak mau memberi jalan. Meskipun ia sudah kalah, ia ngotot menghalangi mereka. Dalam situasi mendesak itu, Huang Mao turun tangan. Ia meminta Guru Li dan yang lain segera pergi, sementara ia sendiri tinggal untuk menghadapi pemuda itu seorang diri. Pada saat inilah, Huang Mao mengingat pelajaran yang ia dapat dari Zai Ming selama waktu latihan.
Ia pun bertekad untuk menggunakan jurus andalan yang pernah diajarkan oleh Zaiming. Hong Mao akhirnya mencoba jurus andalannya. Elang terbang menyentuh tanah. Sayangnya, karena kurang latihan, jurus itu hanya terlihat keren selama 3 detik saja sebelum ia kehilangan kendali. Lalu adegan berpindah. Kelompok belajar akhirnya berhasil tiba tepat waktu di tempat proses perpindahan sekolah Zaiming. Awalnya, Ibu Zaiming tetap pada keputusannya dan tidak mau berubah pikiran. Namun, sikapnya mulai melunak begitu melihat kehadiran Guru Li. Ternyata Ibu Zaiming dan Guru Li saling mengenal. Mereka akhirnya mengobrol cukup lama di sebuah kafe. Dan secara mengejutkan, ternyata mereka berdua juga mengenal ibu dari Jian Ye. Dulu, Guru Li pernah melewatkan ujian rekrutmen guru karena menghadiri pemakaman Ibu Jian Ye. Dan saat itu, Ibu Zaiming mengatakan bahwa ia ingin menjadi guru yang hebat seperti Ibu Jian Ye. Tak disangka, Guru Li sangat terinspirasi oleh kata-kata itu. Dan itulah alasan dia memilih datang ke SMA Liuxing bertekad untuk memperbaiki lingkungan sekolah. Ketika Ibu Zaiming mengetahui bahwa putranya telah membentuk kelompok belajar, ia mulai tersentuh. Ia pun mulai mempertimbangkan untuk membatalkan rencana pindah sekolah. Namun, tepat saat suasana mulai tenang, sekelompok preman yang dipimpin oleh pria bertopi menerobos masuk ke dalam kafe. Target mereka adalah Guru Li. Rupanya sehari sebelumnya, Pihan, ketua geng, secara tidak sengaja mengetahui bahwa Guru Li berencana mengajukan gugatan terhadap dirinya. Karena itu, ia mengirim orang-orangnya untuk mengancam Guru Li agar membatalkan rencananya. Tapi tentu saja, Guru Li bukan orang yang mudah tunduk pada kejahatan. Melihat ancaman itu, pria bertopi langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Namun yang mengejutkan semua orang adalah Ibu Zaiming justru melayangkan tendangan keras dan mengempaskan salah satu dari mereka. Ternyata ia adalah anggota Asosiasi Taekwondo Korea Selatan bernama Lee. Dan kemampuannya bahkan tidak kalah dari Zaiming sendiri. Pertarungan sengit pun terjadi di dalam kafe. Meski jumlah lawan jauh lebih banyak, kelompok Zaiming tidak goyah dan berhasil melawan balik. Sementara itu, Guru Li menggunakan kesempatan itu untuk menelepon polisi. Namun tak disangka, pria bertopi ternyata membawa pistol. Tepat saat pelatuk pistol akan ditarik, Ibu Zaiming berhasil menyelamatkan situasi tepat waktu. Namun, gagang pintu yang terlepas justru jatuh dan mengenai kepala pria bertopi, membuatnya pingsan di tempat. Saat itu, pikiran Zaiming benar-benar kosong. Tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Setelah itu, ibunya langsung dilarikan ke rumah sakit dan tetap dalam kondisi koma. Zaiming tidak tidur semalaman, pikirannya dipenuhi rasa bersalah dan kekhawatiran. Sudah cukup, dia harus meledak. Keesokan subuhnya, ia sudah bersiap lebih awal, hanya dengan satu tujuan, pergi ke sekolah dan menyelesaikan semuanya dengan Pi Han Yu. Begitu tiba di sekolah, Zaiming langsung menuju ke atap tempat biasa Pi Han Yu nongkrong. Saat melihat Pi Han Yu ada di sana, ia langsung menyerbu dengan marah. Namun ia tidak menyadari kehadiran 3 pengawal yang berjaga di sekitar Pi Han Yu. Zaiming langsung dibekuk dan dibanting ke tanah. Pi Han Yu dengan sombong berjalan mendekat dan menyuruhnya diam, serta memerintahkan pengawalnya untuk tidak terlalu kasar. Lalu meninggalkannya begitu saja. Setelah itu, Zaiming dengan susah payah berdiri lagi, tapi kali ini pun ia bukan tandingan mereka. Si rambut kuning bahkan menendangnya keras hingga terlempar ke sudut tembok. Mereka menganggap Zaiming tak lebih dari anak lemah yang hanya bisa mengandalkan emosi. Namun, mereka tidak tahu bahwa itulah titik awal keseriusan Zaiming. Ia mulai mengingat nasihat pamannya. Dalam pertarungan kau harus tetap tenang. Kali ini Zaiming bangkit lagi, tapi dengan ekspresi dan aura yang benar-benar berbeda, tenang dan fokus. Ia kembali bertarung dengan 3 orang itu, dan kini dengan mudah mengalahkan mereka satu persatu. Ketiga pengawal terkapar sambil mengerang kesakitan. Si rambut kuning masih belum menyerah, tapi Zaiming tak berkata apa-apa, langsung berlari dan menggunakan jurus tendangan terbang ultra, menjatuhkannya dengan bersih dan tegas. Pada saat yang sama, kepala sekolah mengumpulkan seluruh guru dan siswa di aula olahraga. Ia mengumumkan dengan nada serius bahwa seseorang telah melaporkan sekolah ke dinas pendidikan, menuduh bahwa sekolah ini telah berkolusi dengan kelompok kriminal. Menurutnya, hal itu bukan sekadar tuduhan,
tapi upaya terang-terangan untuk mencemarkan nama baik sekolah. Akibatnya, siswa bisa dikeluarkan dan seluruh guru terancam kehilangan pekerjaan. Lalu, kepala sekolah mengungkapkan bahwa orang yang mengirim laporan tersebut adalah Guru Lee, yang saat itu duduk di antara para guru. Tanpa basa-basi, kepala sekolah memanggil Guru Lee untuk naik ke atas panggung. Permintaan maaf yang diminta kepala sekolah kepada semua orang langsung membuat Guru Lee berada dalam posisi yang sangat tertekan. Namun, Guru Lee dengan cepat menenangkan diri, lalu berjalan menuju podium dan mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini ia pendam dalam hati. Ternyata 1 tahun yang lalu, guru pembimbingnya yang juga merupakan ibu dari Jianye telah dibunuh dengan kejam saat berusaha memperbaiki lingkungan sekolah yang kala itu sangat buruk. Tragisnya, hingga saat ini pelakunya masih belum tertangkap dan tetap bebas berkeliaran. Demi menuntaskan harapan terakhir sang guru, Guru Lee memutuskan untuk datang ke sekolah ini, berusaha keras mengubah lingkungan yang buruk dan memastikan tidak ada lagi yang terluka. Saat itu, Pihanyu yang duduk di antara penonton hanya tersenyum dingin, seolah meremehkan, dan ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan wanita ini. Tak lama kemudian, kepala sekolah merebut mikrofon dari tangan Guru Lee dan melarangnya untuk melanjutkan pidato. Tepat ketika Guru Lee merasa sangat sendirian dan tak berdaya, tiba-tiba Zaming masuk ke dalam gedung olahraga dengan aura penuh kemarahan. Tanpa memberi kesempatan siapapun untuk bereaksi, ia langsung melayangkan pukulan ke arah Pihanyu. Pihanyu sempat terkejut selama beberapa detik, tapi segera membalas dengan tendangan cepat. Inilah pertama kalinya 2 kekuatan terkuat di sekolah saling berhadapan dalam pertarungan sengit. Berita bahwa Zaming memukul Pihanyu langsung menyebar luas di seluruh sekolah. Namun, salah satu dari 3 pengawal Pihanyu, yakni Huang Mao, tampak tak peduli. Ia justru terlihat sedang tengkurap di lantai, diam-diam menghafal kosakata bahasa Inggris. Ternyata Huang Mao sebenarnya bukan orang jahat. Kakeknya kini tengah sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Demi membayar biaya pengobatan, ia terpaksa bekerja untuk Pihanyu. Harapan terbesar sang kakek adalah agar cucunya kelak bisa menjadi orang yang hebat. Setelah mendengar itu, Huang Mao hanya bisa menunduk dalam diam. Malam harinya, Zaming yang sedang menjenguk ibunya di rumah sakit secara tak sengaja bertemu dengan Huang Mao. Setelah mengetahui bahwa alasan Zaming bertarung adalah demi ibunya, Huang Mao pun mengungkapkan permintaan maaf. Akhirnya, keduanya saling memahami dan menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka. Zaming kemudian mengajak Huang Mao bergabung ke dalam kelompok belajar mereka. Karena saat pertarungan siang hari, ia secara tidak sengaja melihat potensi besar yang dimiliki Huang Mao. Kata-kata dalam buku catatan yang jatuh secara tidak sengaja membuat Zaming yakin bahwa Huang Mao juga sebenarnya mencintai belajar. Namun, Huang Mao justru berkata bahwa semua itu sudah terlambat, karena sekalipun ia berhasil masuk universitas ternama, belum tentu ia bisa masuk ke perusahaan besar seperti milik keluarga Pihanyu. Saat itu, tiba-tiba ia mendapat telepon dari seorang teman yang terdengar terluka parah. Temannya dengan cemas memperingatkan Huang Mao agar segera bersembunyi. Sayangnya, peringatan itu datang terlambat. 2 orang pelatih dari geng mafia telah lebih dulu menemukannya. Mereka langsung berkata bahwa mereka akan membawanya ke tempat yang bagus. Zaming yang khawatir pun menawarkan diri untuk ikut menemani. Tetapi Huang Mao mendorongnya menjauh. Ia tidak ingin Zaming ikut terseret dalam masalah ini. Tanpa sempat mengambil ponselnya, Huang Mao pun dibawa pergi oleh 2 orang itu. Tak lama setelahnya, ponsel itu berdering ternyata dari kakek Huang Mao. Zaming pun segera pergi menemui sang kakek dan dari situlah ia mulai memahami banyak hal. Kakek Huang Mao ternyata adalah sosok yang sangat mencintai belajar. Meski sudah tua dan tengah dirawat di rumah sakit, ia masih tekun mengerjakan soal-soal pelajaran. Kakeknya percaya bahwa belajar adalah hal yang sangat menyenangkan. Saat berpisah, ia menitipkan pesan kepada Zaming untuk disampaikan kepada cucunya. Jadilah seseorang yang mencintai belajar. Keesokan paginya, saat anggota geng hendak menganiaya teman Huang Mao agar tidak membuka mulut, mereka tidak menyadari bahwa Zaming sudah datang. Tanpa banyak bicara, Zaming melepas kacamatanya dan masuk ke mode serius dengan 1 pukulan. Ia langsung melumpuhkan anggota geng itu.
Setelah pertarungan singkat, Zaming pun akhirnya mengetahui kebenaran. Ternyata pelaku pembunuhan yang selama ini dicari memang berasal dari geng tersebut. Teman Huang Mao bahkan melihat langsung saat orang itu sedang mencuci senjata yang masih berlumuran darah. Dan demi melindungi diri sendiri, Pihanyu menyuruh Huang Mao yang saat itu masih di bawah umur untuk menjadi kambing hitam. Untuk menyelamatkan Huang Mao, kelompok belajar pun segera berkumpul dan berdiskusi. Mereka akhirnya sepakat. Satu-satunya cara membersihkan nama Huang Mao adalah dengan menemukan senjata yang digunakan untuk pembunuhan tersebut, yang masih menyimpan bekas darah. Malam itu, berlima, mereka menyelinap masuk ke markas geng untuk mencari senjata tersebut. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mencurigai pergerakan mereka, mereka pun bersiap untuk pergi. Namun, saat Zaming hendak meninggalkan tempat itu, ia justru menemukan. Saat ini, di sisi lain, Xiao Mei dan Hong Mao akhirnya ketahuan saat menyelinap. Untuk memberi kesempatan, Hong Mao memutuskan untuk tinggal dan mengalihkan perhatian para penjaga, agar Xiao Mei bisa mencari senjata pembunuh tersebut. Tak lama kemudian, Xiao Mei berhasil menemukan senjata itu di dalam sebuah laci. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Xiao Mei panik dan langsung bersembunyi di bawah meja, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Sayangnya, ia tetap ditemukan oleh salah satu pelatih geng. Di saat yang sama, dua teman Hong Mao sedang menjaga kakek Huang Mao di rumah sakit. Setelah mengetahui bahwa kondisi sang kakek sudah kritis dan rumah sakit telah mengeluarkan peringatan bahwa waktu kakek tidak akan lama lagi, mereka pun memutuskan untuk ikut membantu menyelamatkan Huang Mao. Bagaimanapun caranya, Huang Mao harus bisa bertemu kakeknya untuk terakhir kalinya. Maka mereka segera menuju markas geng. Sementara itu, Hong Mao sedang bertarung dengan salah satu anggota geng untuk terus memberi waktu pada Xiao Mei. Namun sayangnya, meski Xiao Mei berhasil mengambil barang bukti, ia tetap tertangkap oleh dua pelatih geng. Xiao Mei sempat menjatuhkan satu orang dengan teknik bantingan bahu, tetapi tetap saja ia berhasil ditangkap oleh pelatih lainnya, yang kemudian memutuskan untuk menghabisinya di tempat sepi. Di saat kritis itu, Zaming yang berada di atap melihat kejadian tersebut. Menyadari situasinya gawat, ia pun berusaha keras menabrakkan dirinya ke pintu besi atap demi turun dan menyelamatkan Xiao Mei. Sementara itu, Xiao Li dan Adai mencoba menggunakan drone untuk melihat keadaan dari udara. Namun drone mereka malah ditembak jatuh oleh si pria bertopi. Ketika ia melihat nama Xiao Li tertulis di drone tersebut, ia langsung menyadari semuanya. Di saat yang bersamaan, pelatih geng sedang bersiap membawa Xiao Mei pergi dengan mobil untuk dilenyapkan. Namun, mereka dikejutkan oleh kemunculan Huang Mao yang tiba-tiba menghadang jalan mereka. Ternyata Huang Mao telah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan oleh pihak kepolisian. Dalam proses interogasi sebelumnya, polisi menyadari bahwa pengakuan Huang Mao tidak sesuai dengan detail di tempat kejadian perkara. Saat ditanya apakah ia menusuk korban karena emosi, Huang Mao langsung mengaku tanpa ragu. Namun kenyataannya, ternyata korban dalam kasus tersebut hanya memiliki satu luka tusuk, dan itu tidak sesuai dengan pengakuan Huang Mao. Setelah dibebaskan, Huang Mao teringat kembali pada nasihat kakeknya dan memutuskan untuk tidak lagi bersekongkol dengan geng kriminal. Ia memperingatkan sang pelatih untuk segera melepaskan Xiao Mei, lalu langsung melancarkan serangan. Namun sayangnya, kemampuan pelatih itu jauh di atasnya. Dalam beberapa pukulan saja, Huang Mao sudah kewalahan, dan bahkan sempat ditendang hingga terlempar puluhan meter jauhnya. Saat pelatih itu terus mendekatinya dengan aura mengancam, dua teman Huang Mao tiba-tiba muncul dan ikut bertarung. Melihat mereka, Huang Mao tersenyum lega. Namun, meski ketiganya sudah bekerja sama, mereka tetap tidak mampu mengalahkan sang pelatih yang terlalu kuat. Di sisi lain, Xiao Mei yang berada di dalam mobil akhirnya siuman. Sementara Hong Mao masih bertarung sengit dengan anggota geng lainnya. Ketika salah satu musuh mengeluarkan pisau dan menusuk ke arahnya, Hong Mao menahan rasa sakit sambil menahan bilah pisau itu dengan tangannya. Ia lalu melihat celah, dan dengan sebuah tendangan menyamping yang cepat, ia berhasil menjatuhkan lawannya. Untuk sesaat, ia bisa bernapas lega. Sementara itu, Xiao Mei pun bergabung ke dalam pertempuran. Akan tetapi kekuatan pelatih geng itu benar-benar luar biasa. Bahkan saat keempat orang,
Xiao Mei, Huang Mao, dan dua temannya menyerang bersama-sama. Mereka masih kalah tenaga. Saat situasi semakin genting dan nyaris tak terkendali, tiba-tiba Zaming muncul di lokasi dengan membawa sepasang nunchaku. Pintu besi di atap yang sebelumnya terkunci kini terlihat jelas bekas tapak kaki mengerikan. Pertanda kekuatan luar biasa yang telah ia gunakan untuk membuka jalan. Melihat gaya bertarung Zaming, pelatih itu mulai mengejek, menganggap Zaming hanya meniru Bruce Lee secara kekanak-kanakan. Tapi Zaming tidak tinggal diam saat idolanya dihina dengan cepat. Ia mengayunkan nunchakunya dan berhasil memukul mundur sang pelatih hingga terlempar puluhan meter. Namun pelatih itu tidak kalah cepat bangkit. Tubuhnya yang berotot dengan 8 kotak perut bagaikan perisai alami. Ia membalas dengan satu tendangan kuat yang membuat Zaming terlempar jauh. Semua orang mengira Zaming telah kalah. Tapi ternyata ia masih bisa berdiri. Dan saat itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Benar, Zaming akan menggunakan jurus pamungkasnya. Ia mulai memusatkan seluruh kekuatannya ke dalam telapak tangannya. Dan dalam sekejap, Zaming melepaskan kekuatan luar biasa dari telapak tangannya, menciptakan gelombang energi dahsyat yang langsung mengguncang dan memukul mundur musuh. Dengan itu, pertempuran brutal pun berakhir. Setelah semua keributan selesai, kelompok belajar kini harus kembali fokus menghadapi ujian yang akan datang. Semua orang mulai belajar dengan sungguh-sungguh. Usaha mereka tidak sia-sia, setiap anggota kelompok berhasil meraih hasil ujian yang memuaskan. Bahkan Zaming, yang sebelumnya berada di posisi hampir paling bawah, berhasil naik dari peringkat 219 menjadi 209. Target peningkatan 10 peringkat yang mereka janjikan pun tercapai oleh seluruh anggota kelompok. Melihat hasil tersebut, Guru Lee segera membawa daftar nilai itu kepada kepala sekolah. Sesuai dengan kesepakatan, kepala sekolah tidak punya pilihan selain menandatangani surat pengajuan pemecatan terhadap Pihan Yu. Keesokan harinya, Pihan Yu masih berencana masuk sekolah dengan mobil mewah. Tapi langkahnya dihentikan oleh Huang Mao yang kini telah bertobat. Huang Mao menegaskan bahwa Pihan Yu harus berjalan kaki masuk sekolah. Mau tak mau, Pihan Yu menurut. Xiao Mei lalu mengingatkannya bahwa dia akan segera dikirim ke komite pengawas untuk diselidiki. Tapi pertanyaannya, apakah mereka benar-benar bisa masuk dan menghukumnya? Malam harinya, Pihan Yu pulang dalam keadaan putus asa dan langsung menghadapi amarah ayahnya, seorang bos mafia ternama. Sang ayah yang mengetahui bahwa anaknya akan diselidiki memutuskan untuk mengirimnya ke luar negeri agar bisa melarikan diri dari skandal tersebut. Namun, Pihan Yu tidak terima. Ia tahu jika tidak bisa membersihkan namanya, maka ia tidak akan bisa mewarisi bisnis ayahnya. Tak punya pilihan lain, ia berjanji kepada ayahnya bahwa ia pasti akan membereskan semua masalah gini. Keesokan paginya, sekelompok besar wartawan sudah mengepung gerbang sekolah. Rupanya, Pihan Yu berusaha menjatuhkan nama baik kelompok belajar dengan menyebarkan video pertarungan di gedung sekolah malam itu ke internet. Seiring video itu viral, opini publik mulai memojokkan kelompok belajar dan menyebut mereka sebagai geng kekerasan. Kepala sekolah pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Guru Lee, menuntut agar penyelidikan terhadap Pihan Yu dihentikan. Namun, Guru Lee tidak tunduk begitu saja. Ia segera mengadakan rapat darurat dengan kelompok belajar. Ia tahu dengan pasti bahwa semua ini adalah jebakan yang dirancang oleh Pihan Yu, dan ia pun menyemangati para muridnya untuk tetap melawan. Zaming dan yang lainnya bertekad untuk tetap kuat, apapun yang terjadi. Namun, belum sempat mengatasi satu masalah, datang lagi masalah baru. Di lorong sekolah, para siswa tiba-tiba mulai saling baku hantam. Ternyata Pihan Yu telah membuat pengumuman di papan peringkat kemenangan, memberikan hadiah 1 juta yuan bagi siapapun yang bisa meningkatkan peringkatnya dalam waktu 1 jam. Sekolah yang biasanya damai langsung berubah menjadi arena pertarungan liar. Bahkan ruang kegiatan kelompok belajar pun diduduki oleh Pihan Yu. Ia memperingatkan mereka bahwa tak usah bermimpi untuk mengubah apapun di sekolah ini, karena dirinya mampu memberi semua orang uang dan perlindungan yang mereka inginkan, sesuatu yang menurutnya tidak bisa diberikan oleh kelompok belajar selain omong kosong dan mimpi semu. Sebelum pergi, Pihan Yu mengancam mereka agar segera membujuk Guru Lee untuk membatalkan penyelidikan terhadapnya.
Jika tidak, mereka semua akan dihambat kelulusannya. Setelah itu, anak buah Pihanyu mulai menghancurkan semua fasilitas yang ada di ruang kegiatan. Kelompok belajar sadar bahwa mereka tidak bisa membalas dengan kekerasan. Karena itu hanya akan menguatkan narasi publik bahwa mereka memang geng berandalan seperti yang diberitakan. Sayangnya, strategi licik Pihanyu perlahan-lahan membuat kelompok belajar hancur dari dalam. Sore harinya, ayah Adai bertengkar dengan rekan kerjanya di proyek bangunan. Hanya karena mereka menjelek-jelekan Adai, menyebutnya remaja nakal. Tak sanggup melihat ayahnya terus dicemooh karena dirinya, Adai akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah dan mengikuti keinginan sang ayah bekerja sebagai buruh bangunan. Sementara itu, Xiaomei dan Xiaoli yang sedang berjalan pulang pun tak luput dari cibiran orang-orang di sekitarnya. Bahkan, orang tua Xiaoli langsung menarik anaknya dan memisahkannya dari Xiaomei. Meski mereka percaya pada kepribadian putrinya, mereka tetap menilai bahwa Xiaomei pasti adalah murid nakal, seperti yang diberitakan media. Di saat yang sama, Hong Mao, si rambut merah, mengirim pesan di grup mereka. Tapi sampai berjam-jam tak ada satupun anggota yang merespons. Kesal dan kecewa, ia pun memilih keluar dari grup obrolan. Zaming melihat kelompok belajar yang dulunya kompak kini tercerai-berai. Ia merasa sangat sedih dan bahkan sempat ingin menyerah. Tapi saat ia mengenang semua momen indah mereka, bersama tawa, kerja keras, dan perjuangan untuk belajar, ia sadar bahwa mereka telah melalui begitu banyak hal bersama. Tujuan utama dari kelompok belajar adalah untuk mengubah atmosfer sekolah yang rusak. Karena itu, Zaming pun tidak punya pilihan selain kembali bangkit dan semangat. Keesokan harinya, ia datang ke sekolah lebih awal dan membersihkan serta merapikan ruang kegiatan yang telah dirusak. Setelah itu, ia pergi ke lokasi konstruksi untuk menemui ayahnya Adai yang keras kepala, dan bahkan berlutut di hadapannya demi memohon agar Adai diizinkan kembali ke sekolah. Zaming lalu membawa Adai ke rumah Xiaoli. Begitu mereka bertemu, Adai langsung memperlihatkan hasil ujiannya yang meraih peringkat pertama, sekaligus menjelaskan bahwa mereka bukanlah anak-anak nakal seperti yang dirumorkan di internet. Selain itu, Zaming juga memberikan sekeranjang blueberry sebagai bentuk itikat baik. Upaya mereka pun berhasil, orang tua Xiaoli akhirnya luluh dan mengubah pandangannya. Pada malam harinya, mereka bertemu Xiaomei yang sedang bekerja di toko serba ada. Dengan penuh keyakinan dan bujukan tulus, Zaming kembali menggunakan jurus mulutnya untuk menyentuh hati Xiaomei dan berhasil mengubah pendiriannya. Sedangkan untuk Hong Mao, si rambut merah, dia sebenarnya hanya marah sesaat dan keluar dari grup karena emosi, jadi tidak terlalu sulit untuk membuatnya kembali. Begitulah, kelompok belajar pun akhirnya kembali bersatu. Kini, mereka siap untuk menghadapi konfrontasi terakhir dengan Pihanyu. Setelah kembali ke sekolah, mereka segera mengadakan rapat untuk menyusun strategi. Tujuan mereka jelas, menyerahkan Pihanyu ke komite pengawas untuk diadili. Namun, saat itulah Huang Mao mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Dahulu ada seorang guru yang juga mencoba mengungkap kejahatan Pihanyu. Guru itu adalah ibu dari Jian Ye. Sayangnya, sehari sebelum rapat besar diselenggarakan, sang guru ditemukan tewas terbunuh. Meski pihak kepolisian menyatakan bahwa kasus itu adalah tindakan kriminal acak, para siswa di SMA Liuxing High School tahu bahwa dalang sebenarnya adalah Pihanyu. Apalagi sekolah Liuxing memang disponsori oleh keluarga Pihanyu, sehingga pihak sekolah kemungkinan besar akan melindunginya dari balik layar. Waktu terus berjalan, rapat besar tinggal kurang dari 12 jam lagi. Hal yang paling mendesak saat ini adalah memastikan keselamatan Guru Li. Malam itu, Guru Li tiba-tiba menerima telepon dari kepala sekolah yang mengaku ingin menyerahkan semua bukti kejahatan geng kriminal dan mengajaknya bertemu langsung di sekolah. Namun Guru Li tidak mudah percaya. Ia lebih dulu menghubungi polisi untuk berjaga-jaga di luar sekolah sebelum masuk dan menemui kepala sekolah. Dalam pertemuan itu, mereka hanya membicarakan hal-hal yang bersifat umum dan tidak menyentuh inti masalah. Saat itu, lampu di dalam ruangan tiba-tiba padam. Kepala sekolah yang sudah bersekongkol langsung melarikan diri. Seketika, seluruh sekolah tenggelam dalam kegelapan. Guru Li yang menyadari ada yang tidak beres mencoba melarikan diri
Namun sayang, jalan keluarnya telah diblokir oleh Pihanyu dan para pengikutnya. Yang lebih buruk lagi, para polisi yang berjaga di luar juga telah dilumpuhkan oleh orang-orang geng. Ketika Pihanyu hampir melukai Guru Li, tiba-tiba suara siaran sekolah menggema di seluruh gedung, disertai teriakan marah dari Xiaoli. Bersamaan dengan itu, pertarungan sengit pun dimulai di berbagai penjuru sekolah. Xiaoli terlebih dahulu menghadapi seorang lawan bertopi. Strateginya sederhana tapi efektif. Langkah pertama, bertahan saat diserang untuk menunggu celah. Langkah kedua, menganalisis kelemahan fisik lawan, lalu menyerang dengan cepat, tepat, dan keras. Dalam 2 langkah, lawan langsung terdesak. Terakhir, ia melancarkan pukulan uppercut yang cerdik dengan menggunakan tulang jari tengah untuk menjatuhkan si pria bertopi hingga pingsan. Di sisi lain, Huang Mao berusaha melompat dan menghantam musuh. Namun sayangnya gagal. Ia justru disergap balik dan dibanting hingga jatuh ke tanah. Bahkan hampir lengannya diinjak patah. Situasi Xiao Mei juga tak jauh berbeda. Lawannya adalah Xiao Pang, pria bertubuh besar dan tinggi. Hanya dengan satu tarikan, Xiao Mei sudah terlempar jauh. Mereka sadar bahwa bertarung 1 lawan 1 tidak akan berhasil. Jadi mereka memilih bekerja sama dalam pertarungan 2 lawan 2. Dengan memanfaatkan kelebihan masing-masing dan gerakan yang gesit, mereka terus mencari titik lemah lawan. Taktik ini berhasil. Perlahan-lahan keadaan mulai berbalik. Huang Mao melompat dan menggunakan teknik kaki gunting untuk mengunci leher lawannya. Lalu dengan gigih menahan tubuh lawan di tanah hingga tak bisa bergerak. Sementara itu, Xiao Mei memanfaatkan pergerakannya yang lincah untuk memeluk pinggang Xiao Pang. Dan dengan satu gerakan keras, membantingnya hingga pingsan. Pada saat yang sama, pertarungan antara Zai Ming dan Pihanyu mencapai puncaknya. Yang mengejutkan, kekuatan Pihanyu ternyata sangat mengerikan. Ia bahkan dengan arogan mengatakan bahwa meskipun Guru Li berhasil melarikan diri dari sekolah, itu tetap tidak ada gunanya. Dan ternyata benar. Di sisi lain, Guru Li baru saja. Sesampainya di gerbang sekolah, Guru Li langsung dihadang oleh sekelompok besar orang dari geng. Mendengar kabar itu, Zai Ming berusaha mengakhiri pertarungannya secepat mungkin agar bisa menyelamatkan gurunya. Saat melihat celah, ia segera melancarkan jurus pamungkasnya, pukulan jarak pendek. Namun tak disangka Pihanyu berhasil menahan serangan itu secara langsung. Ia lalu bergegas maju dan menghujani Zai Ming dengan pukulan brutal, hingga Zai Ming terkapar di lantai tak mampu bangkit. Setelah itu, Pihanyu dengan sombong berkata bahwa sekolah Liu Xing tak akan berubah meskipun tanpa dirinya. Namun, seperti kata pepatah, saat seseorang terlalu percaya diri, maka kejatuhan pasti datang. Saat Pihanyu lengah, tiba-tiba Zai Ming bangkit seolah sedang menyalakan cheat mode di dalam kelas. Saat Pihanyu belum sempat bereaksi, Zai Ming melancarkan jurus legendaris Jiangmen Shengong, menjatuhkan Pihanyu ke tanah dan membuatnya tak bisa bangkit lagi. Walaupun akhirnya berhasil mengalahkan Pihanyu, Zai Ming juga jatuh pingsan karena kehabisan tenaga. Sementara itu, geng terus mendekati Guru Li yang terkepung. Beruntung, Xiaoli tiba di lokasi tepat waktu dan membawa bala bantuan, pasukan keamanan sekolah yang dipimpin oleh Dakui. Bagaimanapun juga, dulu Guru Li pernah menyelamatkan nyawa Dakui dan kini, giliran Dakui membalas budi dengan melindungi gurunya. Guru Li sampai tak bisa berkata-kata karena terharu. Saat Xiaoli memberi aba-aba, kedua kubu langsung bentrok dan perkelahian. Keesokan harinya, Pihanyu akhirnya dihadapkan pada sidang penyelidikan Komite Disiplin Sekolah. Setelah musyawarah, diputuskan bahwa Pihanyu akan dikeluarkan dari sekolah. Dan karena keterlibatannya dalam pembunuhan Ibu Jianye, ia juga ditangkap oleh pihak kepolisian dan menerima hukuman yang pantas. Impian Guru Li untuk memenuhi keinginan mendiang sahabatnya akhirnya terwujud. Ia berhasil mengubah budaya sekolah yang dulu dipenuhi kekerasan dan pengaruh buruk. Sekolah Liu Xing kini kembali menjadi sekolah yang seharusnya para siswa tidak lagi menganggap perkelahian sebagai kebanggaan dan mulai fokus pada belajar dengan sungguh-sungguh. Di saat yang sama, Da Zhuang juga mendapat pengurangan hukuman karena perilakunya yang baik dan akhirnya dibebaskan lebih awal. Ia pun bisa kembali berkumpul dengan kakaknya, Xiao Mei.
Yang menanti para anggota kelompok belajar setelah semua kejadian itu adalah awal dari kehidupan sekolah yang baru penuh harapan, persahabatan, dan masa depan yang cerah. Dan cerita pun berakhir. Jangan pernah menyerah dengan apa tujuan awalmu. Teruslah perjuangkan cita-citamu meskipun begitu banyak rintangan yang menghadang.